bebas milih. Aku mau memilih yang tidak di luar dari itu. Itu bukan berarti kita oleng-oleng, tidak. Bukan. Kamu dikasih free will. Kamu mau memilih keselamatan atau penyesatan, silakan. Ya. Itu kata. Jadi jangan kamu bilang itu maksa. Gini. Aku jalan dan hidup dan kebenaran. Iya, sabar dulu. Ini gua mau bakar bentar. Iya. Jadi ibaratnya Budar nih bisa menentukan sendiri keselamatannya. Ketika dia bersalah, dia meminta maaf kepada Tuhan. Ketika dia diberikan kebaikan, dia bersyukur. Jadi semua orang punya itu. Daripada keselamatan hanya ada pada satu orang, mana yang maksa? Nah, di situ diberi aku lo jalan dulu. Islam mengajarkan keselamatan itu ada pada semua orang. Ketika semua orang diberi itu kuasa meminta... oleh Bapakku. Bentar. Lalu kamu bebas memilih. Sabar. Keselamatan itu di Islam diajarkan, keselamatan itu ada pada semua orang. Ketika semua orang itu sadar salah akan Tuhannya, meminta maaf, udah. Daripada Yesus, daripada Kristen, keselamatannya hanya ada pada satu orang. Mana yang maksa? Satu orang, Tuhan, orang itu Keselamatan ada pada Yesus karena dia Tuhan. Ya, maksa nggak? Enggak. Nggak maksa, memang wajib harus melalui Kamu pilih dia keselamatan terserah itu. kamu. Kami memilihnya, kamu tapi tidak. kau pilih, buktinya kau sekarang nggak kau percaya Yesus Aku Tuhan. agak sakit Sekarang aku kepala. tanya kau, percaya nggak kau Yesus Tuhan keselamatan? Nggak percaya? Ya udah, nggak maksa kan? Kan nggak dipaksa. Ayo. Gini, sesuai definisi nih. Kalau di Islam Tapi kalau mengajarkan... Tuhanmu maksa. Kenapa bilang? Coba gimana? Arti memaksa ketika kamu sudah muslim padahal dia kerjanya garong tetap selamat. Itu maksa. Penebus dosa di agama dia itu. Dia garong, dia muslim, tetap dia selamat. Itu maksa. Tuhanmu itu. Iya. Tuhan Walaupun kami tidak. yang gini itu loh bunyinya, Damian. Walaupun berzina, walaupun membunuh, tetapi kalau Nggak, dia tunggu sebentar. Bukan gitu maksudnya Tunggu. itu. Ya, itu tunggu bentar. Karyana sama Budar nih. Jadi kalian yang itu yang nusuk-nusuk dari belakang, laki-laki boti ini apa segala macam, yang Kristen masuk surga? Tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. 1 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Masuk neraka. Pakai data. Walaupun Masuk dia Kristen. neraka. Tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Walaupun Pakai dia data. Kristen. Tidak ada. Walaupun apapun dia, Walau siapapun Kristen. itu. Udah, bener. Mampus. Makanya Lanjut, Man. berseru-seru kepada aku tidak mengenalmu. Itu dia. Nggak sanggup, nggak Dia tahu pergi ke gimana. gereja, padahal Aku kerjanya udah coba, hombreng. Bentar, Nggak aku ngomong sama selamat. Bang Jip. Bang Jip udah coba nurunin. Nggak bisa masuk Personal dulu. yang Mereka Enggak, bertobat. sebenarnya sih kalau Darni bisa diajak ngomong, kalau Karyana ini udah nggak bisa diajak ngomong. Dia tuh ini apa namanya? Itu tadi Firaun betina susah. Dia hatinya tuh udah keras. Bukan, Enggak. Kak Karyana lebih jauh mainnya gitu daripada aku. Enggak, hatinya Nanti- tuh udah keras. Hatinya tuh udah keras. Jibril. Gini loh, banyak kebenaran yang ku tahu masih kusimpan. Mau nggak? Bisa nggak ku keluarkan? Coba keluarin. Hati-hati. Kamu barusan Kau kena kamu keruduk, Kak. bilang, dengar. Barusan kamu bilang Karyana Firaun, perempuan Firaun. Firaun itu berarti jahat ya? Iyalah. Hatinya Orang keras. Mesir. Orang Mesir itu Firaun. Rajanya Hatinya Mesir, betul? keras. Firaun, iya Firaun, Ya, bukan ya, orang Mesir, hatinya Firaun. Ya, dia musuhnya bermusuhan dengan Musa. Betul. Ini berseteru. Betul. Musa menang. Dia mati lenyap. Dia bangsa Mesir. Ketika aku katakan, oke, kemudian ya kan? Sebelum itu, ya kan? Sebelum itu orang Dia Mesir lupa itu yang mau berarti- disampaikan. Dia lupa nih yang mau disampaikan kan. Sabar Jibril. Sabar. Bukan lupa. Ini aku bilang. Abraham sebelumnya ya aku bilang sama kamu. Kalau kalian gini cocokologi. Kalau Enggak, bilang, tadi katanya ada yang mau dikeluarin. Apa yang dikeluarin? Ini lah tunggulah, bilang. tunggu Iya, baru apa? kukeluarkan. Inilah Ini mau fakta, dibilangnya. baru kukeluarkan. Abraham 2 istri. Betul? Sarah dan Hagar. Hagar itu Ya. orang Mesir bukan? Betul. Berarti orang Firaun. Berarti Firaun jahat, orang Mesir Lah. Hagar. Enggak saya bilang Firaun hatinya keras Kalian bukan bukan orang kayak Mesir. gitu. Tapi Gimana itu sih? fakta. Saya bilang Firaun hatinya keras bukan seluruh orang Mesir hatinya keras. Ya kalian kayak gitulah. Botolnya lihat tuh. Sering. Coba
Framingnya Kayak gitu. jauh banget. Loh. Iya, kalian suka kayak gitu. Itu contoh. Enggak, jauh banget. Lagi ngomongin Firaun, hatinya keras, terus tiba-tiba ke Hagar. Orang Mesir itu di luar dari Lompatnya Israel. jauh Bukan banget. bangsa yang dipilih Tuhan. Apa? Kenapa? Kenapa? Kami di Bible ini bangsa yang dipilih Tuhan adalah bangsa Israel. Betul? Di luar itu adalah kafir. Itulah kafir yang sebenarnya. Betul nggak Kak? Betul nggak? Ibu marga Ya, mana? betul. Ibu marganya apa? Apaan? Ibu marganya apa? Apa bukan sama marga? Ringo-ringo? Setahu marga saya Batak. Bani Israel tuh 12 marga. Ibu marganya Oke. apa? Oke, Batak. Loh. Bisa dijawab. Coba kasih tahu gue, Oke. marga Batak mana yang 12 Oke. suku Israel? Nah, kenapa kami masuk di dalamnya? Karena Yesus berkata Pakai kepada murid-muridnya. ngaku-ngaku lagi. Dengar dulu. Pakai Matius ngaku-ngaku 4. lagi. Dengar. Matius Slow. 4 ayat 19. Yesus berkata kepada para murid-muridnya yang ke-12. Mari ikutlah aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Makanya kami sudah terjala sampai ke Medan, ke Pancur Batu. Sekarang Mampus. kami mau menjala kalian 3. Kalian 3 lah mau kami jala ini. Tunggu Yohanes dulu. 10 ayat 14, aku mengenal gembala, akulah gembala yang baik. Ya kan? Dan domba-domba aku mengenal aku. Enggak, Bu Darni, tolong bacain dong. Wahyu 2 nomor 9. Oh, aku tahu aku itu. Jemaat coba iblis bacain. gitu. Coba Jemaat bacain. iblis. Wahyu 2 ayat 9. Coba bacain, minta tolong. Izin, Ya, boleh. minta tolong. Iya, Fair boleh. ya, harus fair ya, saudara-saudara. Nggak usah pakai geruduk-geruduk macam anak TK kalian. Siapa Fair ya? sih yang mau geruduk? Nggak ada Di bawah ininya, nggak ada itu. untungnya geruduk loh. Di bawah di typing loh. Geradak geruduk. Ya, Wahyu 2 nomor 9, coba baca. Nih. harus dewasa dong. Wahyu berapa? 2. Nomor Ayat 9. Kepada jemaat di Smyrna ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Oi, haleluya. Yang menyebutnya dirinya orang Yahudi, tetapi Sebentar yang sebenarnya dulu. tidak demikian. Aku- Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi saya mau tanya nih, yang ngaku-ngaku Yahudi, Karyana. kalian tuh jemaat iblis. Karyana, ini Wahyu 1 ayat 8. Jelas ya Yesus Tuhan ya. Jelas Yesus Tuhan ini Karyana. Wahyu 1 ayat 8. Nah, Ya. kalau laki-laki janganlah suaramu lebih kencang dan ketawamu nggak jelas. Bukan, kalian kenceng banget kan Gentleman tadi dong. ngaku-ngaku Yahudi. Di kitab kalian, orang-orang yang ngaku Yahudi tetapi sebenarnya Iya. tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Iblis. Karena perangai Aku baca mereka dulu, aku baca, tidak aku baca, sesuai aku dengan baca. Iya. Nah, aku baca dulu baru mengerti. Iya, silakan. Oke, aku baca dulu. Memang jemaat iblis ada di antara itu, ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dia merasa kaya, merasa hebat, bukan kaya harta. Udah nggak usah Dan dihati-hatiin. dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya kan? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. demikian. Sebaliknya mereka Sebaliknya, adalah mereka jemaat adalah iblis jemaat yang iblis. merasa kaya. Bilang Jadi gini, jadi yang ngaku Bani Teman, Israel dengar. sementara bukan Bani Israel itu Bukan jemaat gitu iblis. Jibril. Nah, Tunggu nggak dulu. ngerti Dia bantah kitabnya nggak ngerti, sendiri. nggak ngerti. Dia Ini- bantah kitabnya sendiri. Bukan Orang yang begitu. merasa aku kaya. Dia bantah Aku kitabnya memperkaya sendiri. diriku. Nggak ngerti kamu, ya dimasuknya di situ. Aku kaya itu dalam arti merasa dia sudah memiliki firman, merasa hebat. Orang munafik itulah jemaat iblis. Nah, aku tambahin. Tambahin lagi Tambahin. ayat, tambahin lagi ayatnya, tambahin. Bukan, sebentar. Kesengsaraan dan kemiskinan. Tuhan tahu jemaat Smyrna menderita dan miskin secara materi karena dianiaya. Tetapi di mata Elohim mereka sebenarnya kaya karena iman yang teguh, ya. Itu adalah fitnah orang Yahudi. Ada kelompok yang mengaku orang Yahudi dan Teguran memfitnah itu, teguran. jemaat. Oh, Padahal siapa itu? mereka adalah Siapa itu, Bu Darni? jemaat iblis. Siapa itu, Dengar Bu dulu. Darni? Padahal Bu mereka Darni, Bu adalah Darni. jemaat iblis. Siapa itu Karena yang menolak- yang bukan Dengar Bani dulu. Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel Sabar. tuh? Karena Siapa itu? mereka menolak kebenaran Kristus dan menyerang Kami menerima. umatnya.
Kami menerima. Siapa itu? Siapa itu yang bukan jemaat Bani Israel Nggak tapi usah sebut ngaku-ngaku namanya, banyak, Bani Israel? banyak. Itulah yang Banyak. menyerang umatnya. Mereka Ya, itu siapa menolak itu? kebenaran Kristus. Siapa Yang yang menolak menyalibkan kebenaran Yesus. kebenaran Yang Iya, Kristus? Yesus. siapa Iya. yang Yang menyalibkan ngaku-ngaku? Yesus. Yang menyalibkan Siapa Yesus, yang orang bukan Farisi. Bani Israel tapi ngaku-ngaku Bani Israel? Siapa itu? Ya. Di mana di sini dikatakan bukan Bani Israel? Oke. Itulah Bani Israel di luar Israel yang mengaku Israel, tetapi mereka tidak mengikuti Ditambah-tambah, kok ditambah-tambah di sini tulisannya yang Iya, menyebut benar-benar dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nggak ada Iya. ngomongin soal Iya. Yesus dan segala macam. Itu di situ Ya, bisa dengan aja di mereka situ adalah ditulis. jemaat iblis. Jibril, Itu ada bisa ada aja itu tanda ngaku. titik di situ. Ada tanda titik di Bisa situ. aja Jangan itu, disambung-sambung. Itu perkataan itu kepada aku bisa. Kalau Nah. aku tidak melakukan firman-Nya. Paham? Nah, kok ditambah? Kami adalah Kok ditambah? jemaat. Itu titik kok. Kok ditambah sih Yang di luar ayatnya? yang di luar jemaat itu kamu. Enggak, kok Tuhan, ditambah sih ayatnya? Maha memaksa. Kok ditambah ayatnya? Maha memaksa. Ini jemaat iblis nambahin ayat. Loh, ada jemaat iblis, ada. Jemaat iblis siapa? Kalau Ada. di Farisi, itu orang Sebaliknya Farisi mereka adalah jemaat iblis titik. Nggak ada Iya. tapi-tapi. Iya, bisa Iya. jadi aku, bisa jadi aku. Ah, ya udah. Iya. Terus mereka Dia yang tidak menyebut memilih itu. dirinya yang orang Yahudi tetapi Ah, yang ditambah. sebenarnya tidak Orang munafik, demikian. ditambah. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Hah? Ya. Udah di situ. Bisa jadi. Stop. Kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah Jibril, kapan kau dewasa? Iya, ada pengertian ayat itu ya. Jangan takut terhadap apa yang Santai harus kalian, engkau jangan derita. disuruh Sesungguhnya kayak gitu. iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh dan kepada jemaat-jemaat. Jadi gini, dia mengaku dia Bani Israel, tetapi dia tidak seturut dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itulah jemaat iblis. Itulah yang diusir oleh Yesus nanti di Matius 7 ayat 21 sampai 24. kok nambah-nambah. Nah, Kok begitu dia artinya. Iya, kok Itu ya. nambah-nambah. Itulah artinya. Kok ditambah-tambah? Kayakmu kayak Ardiansyah. Mau Iya. menang, bukan mau kebenaran, bukan. Bukan, kok nambah-nambah. Ya, tapi kan kita waktu- diskusi. Kita kan Ini loh, Kak diskusi. Gardi. Waktu Iya. dia sama Kok, Rose, kok kulihat agak bermutu gitu. ditambah-tambah? Ternyata nggak bermutu. Udahlah Kang, udah aku udah selesai. Iya, udah jelas dong. Iya, Karyana dari tadi ngotot doang. Ditambah-tambah. Dari tadi ngotot doang. Biarlah kami yang mengartikan Bible Enggak, kami. di kami situ mengartikan enggak tadi di kalian. Sefaria 45 nomor 7 aja Tuhan menciptakan kejahatannya dibantah. Loh, Dibantahnya dengan diciptakan untuk ngotot. Bos, kalau sudah ada free will berarti Iya, ada dibantahnya dua. dengan ngotot doang kan? Benar nggak Kak Narni? Free will itu ada dua ya? Ya. Saya Iya, udah maaf. sekarang saya ulang lagi nih. Ini omongan 1 jam 11 menit yang lalu. Tuhan Bukaryana menciptakan kejahatan nggak? Hah? Oke. Hah? Ini hitam. Ya, sifatnya hitam. Ya Allah, ditanya Jangan menciptakan kamu bilang- kejahatan nggak? Jangan kamu bilang jadi putih. Ya Allah, kalau muter. kamu bilang ini putih, Muter. kalau kamu bilang ini putih, berarti kamu udah buta warna. Dia muter. Itu ya. Ya, Bukaryana, pertanyaan saya simpel Bukaryana, Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Baiklah, untuk dipilih. Free will itu udah dua. Baik yang buruk, Enggak baik dijawab. yang Saya nggak nanya soal free will Bukaryana. Saya nanya Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Kalau menciptakan kejahatan apa memaksa? Yang saya Itu tanya, melanggar aturan. Tuhan Ibu Dalilmu, menciptakan dalilmu kejahatan ini nggak? melanggar. Karena dibilang memaksa, Ah, kan tapi dia- diciptakan. Begini Jangan debatnya, bilang memaksa. ngotot begini. Ditanya Kontradiksi. Bukaryana, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Iya, berarti tidak memaksa kan? Saya nggak nanya maksa atau enggak. Sesuai Yang saya data, tanya, iya. Tuhan Apa- Ibu ini. menciptakan kejahatan nggak? Iya, aku baca Keinginanmu datanya. yang ku ini nggak mau aku menjawab. Bukan, apa. Ibu mau jawab pertanyaan iya enggak aja muter-muter. Ku pikir kau bermutu. Ini lebih nggak bermutu, ditanya iya enggak aja muter banget.
Kayak gangsing. Kalau sudah kukatakan free will berarti ada dua pilihan. Nggak ada yang ngomongin free will. Yang ditanya Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Udahlah, kau otoriter. Nggak kau. bermutu ngomong sama dia. Diskusi. Dari tadi ditanya satu doang aja muter. Capek banget. Enggak nih, simple aja Bu Darni. Sebenarnya kita ngomongnya dari tadi santai kan? Iya. Coba Nih. Bu Darni saya tanya, Ibu Ya. Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Ya, sesuai dalil Yesaya 45 ayat 7, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah. Itu betul. Yang Ya, berarti menjadikan Tuhan terang Maha Pencipta, dan menciptakan kan? gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tapi dihidangkan ibaratnya semuanya di bumi ini. Betul. Tapi tergantung pilihan kita sekarang. Betul. Mau kita ke sana atau ke kiri atau ke kanan. Nah, itu. Betul, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Darni, Dia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dia menciptakan baik, Dia menciptakan buruk, Dia menciptakan kanan, Dia menciptakan kiri, Dia menciptakan kaya raya, Dia menciptakan Miskin. berkecukupan, miskin dan segala macam. Dia menciptakan segalanya, Bu. Segalanya, ya Nah, betul itu. abis itu dia ngasih kita free will, dia ngasih kita kebebasan. Abis itu diajarin, Jip, ini dikasih free will, lo boleh, ini dikasih pisau nih. Pisau ini lo boleh buat motong kambing, buat bagi-bagi ke umat, buat bagi ke orang miskin. Ini pisau bisa jadi hal baik untukmu. Tapi pisau yang sama ini bisa untuk ngebegal, untuk nusuk orang, untuk ini, untuk itu. Tapi Tuhan saya nggak pernah ngajarin saya yang hal jahat. Tuhan saya ngajarin saya yang baik-baik doang. Iya. Kita setuju kan di situ? Setuju. Nah, tiba-tiba Tuhan ini nggak menciptakan kejahatan. Berarti Tuhannya cacat dong, nggak Maha Pencipta. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, kabar baik. Wah, gospel. Ya. Gimana, Bang, kabar baik? Kabarnya sehat? Saya sehat. Tertarik sama pembahasan tadi bahwa Tuhan menciptakan hal yang baik dan yang buruk itu memang benar. Cuman dari segi pandang yang mana kita ambil. Nggak gini, Pak. Karena Tuhan Karena itu sejatinya gini Bang, karena sejatinya itu semua itu ada proses menuju goal tujuan itu tadi. betul. Jadi kalau menurut kita itu hal yang buruk, ya berarti kita salah paham. Harusnya kita memandang jauh lebih jauh ke depan bahwa ada hal yang lebih buruk sehingga kita diberhentikan atau dilewatkan ke hal yang itu yang menurut kita hal itu buruk padahal hal itu baik. Betul. Itu tergantung pandangannya kita. Tapi Abang setuju ya, berarti Tuhan, kita bisa bedain nggak, Bang? Menciptakan dan berbuat atau membuat. Menciptakan itu kan dari yang nggak ada jadi ada. Boleh minta tolong diberikan satu perikopnya itu yang tadi dari ayat yang diambil tadi. Yesaya 45 nomor 7. Iya boleh. Nah, Satu di sini perikopnya gimana? ini perikopnya, kalau saya baca dari keyahudian, ini nggak ada perikop, Pak. Original teksnya itu nggak ada Yang perikop. bahasa Indonesia aja. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Yang bahasa Indonesia Nggak, karena di aja originalnya nggak ada perikop. Iya, itu dia. Bahasa Indonesia ini. Oke, itu perikopnya di situ apa? judulnya apa itu Bu? Di ayat satunya di atas, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ya itu tadi makanya saya katakan menurut kita itu hal buruk tapi goalnya sih halnya baik gitu. Bukan, iya, betul Pak. Kita bisa setuju kalau Tuhan ngajarin hal yang jahat, berarti itu bukan Tuhan, itu iblis. Kita bisa setuju di situ. Nah, tapi yang saya bahas ini, Tuhan menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti Tuhan Bapa nggak Maha Pencipta? Karena itu tergantung pemikirannya kita. Bukan Pak. Definisi Maha Pencipta itu apa sih Pak? Maha Pencipta ya bisa menciptakan apa saja, cuman perlu nggak hal itu perlu nggak diciptakan gitu.
Kalau nggak ada jahat, baik ada nggak, Pak? Kayak kalau Kristen itu boleh makan apa aja termasuk babi. Bukan. Termasuk Nggak, hal-hal Cok, yang kita semisal kita kucing, jangan melebar, tikus, Pak. atau yang lain-lain. Cuman Iya, hal itu penting nggak gitu loh. kita nggak usah melebar. Kita lagi ngomongin Tuhan kita. Ini saya pisahin deh sekarang karena Tuhan Bapak kayaknya nggak maha pencipta. Kalau Tuhan saya, Pak, menciptakan segalanya, nggak ada pengecualian, Pak. Segalanya betul. Nggak ada Cuman pengecualian, perlu Pak. nggak? Nah kan, Perlu kalau nggak Bapak ada gitu loh. pengecualian kan? Loh ya iya. Nah, berarti perlu nggak ya maha diciptakan pencipta, juga. Pak. Ya kalau semua diciptakan ya aneh. Ada manusia, ada alien, alien A, alien B, alien C. Iya, kita nggak Gitu loh, tahu maksud kan? saya. Nggak mau ngomongin ke sana lagi itu kan malah melebar. Bukan gini, Pak. Enggak, gini loh maksud saya itu memang kalau maha pencipta dan semuanya bisa diciptakan, penting nggak apakah Tuhan menciptakan semuanya? Kan makhluknya kan ada manusia, terus Betul. malaikat Hmm. yang berakal Bukan budi. yang saya lagi bahas di sini, Pak. Tuhan kalau nggak menciptakan kejahatan, semua baik. Baik itu ada nggak, Pak? Ya semua emang baik, semua yang dikerjakan Tuhan itu baik. Semua baik adanya. Makanya di tiap hari itu God is good all the time. Itu kalau di Kristen gitu. All the time God is good. Tuhan Bapak Maha Setiap Pencipta waktu, nggak, Pak? Setiap detik. Pak, Tuhan Bapak Maha Pencipta nggak? Ya, Maha Pencipta. Ada pengecualiannya nggak? Perlu nggak diciptakan gitu loh. Maha Pencipta benar. Perlu nggak di hal itu diciptakan gitu loh, Bang. Ada pengecualiannya nggak? Dia Maha Pencipta, tapi dia tidak menciptakan ini. Lah Ada iya, kalau ada Allah pengecualiannya menciptakan nggak? semuanya, kalau Allah menciptakan semuanya, wah bisa berabe banyak makhluk, banyak yang kayak manusia dong, Pak. Ada berapa jenis manusia kalau Allah menciptakan segala sesuatunya? Semua Saya nggak ngomongin yang Allah yang Tuhan nggak ciptain, Pak. Makanya Yang itu, Pak. saya ngomongin di dunia ini semua kan ciptaan Tuhan, betul nggak, Pak? Iya betul. Kejahatan ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Ciptaan yang siapa? mana nih? Kejahatan. Ya ini kita dikelilingi dari sama kejahatan. Kejahatan di sekeliling kita itu siapa yang Mohon menciptakan? Oh bisa ini ya. Kenapa? Bisa toh ini. Saya soalnya masih baru. Oh ya bisa. Oke. Memang gitu, Bang. Jadi Bukan kejahatan di Allah sekitar kita ini, Pak. Siapa yang menciptakan? itu dampak dari segala sesuatu. Bukan Allah itu sudah tidak menciptakan. Allah itu autopilot. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dan hal itu berjalan dengan semestinya. Gitu, Bang. Oke. Allah udah nggak menciptakan Yang lagi. saya tanya, Pak, kejahatan itu siapa yang menciptakan? Itu dampak dari Iya, semua siapa yang sudah menciptakan? Saya nggak nanya diciptakan. dampaknya, Pak. Yang saya tanya siapa yang menciptakan? Yang menciptakan apa, Pak? Kejahatan. Kan Ini tadi saya- kejahatan di sekitar kita. Siapa yang Nggak menciptakan? ada yang menciptakan itu. Lah, dampak. jadi ada tiba-tiba Itu aja gitu? adalah dampak. Bapak ini gimana? Itu dampak, Pak. Kok otak saya? Bapak tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat, Pak? Bapak tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Tahu. Menciptakan itu apa, Pak? Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat itu apa, Pak? Membuat itu bisa jadi yang sudah ada tapi dibuat lagi. Nah, membuat itu ada bahan bakunya, betul nggak? Semua Jadi kalau saya ada membuat itu. rumah, ada gentengnya, ada semennya, ada tanahnya, ada waktunya, ada tukangnya. Saya membuat rumah. Betul nggak? Saya nggak Kalau menciptakan Adam rumah. Saya membuat Adam rumah. diciptakan- Saya Adam- nggak ngomongin bentar, ciptaan Adam- dulu. Ini saya lagi ngomongin membuat.
Kan tadi kita udah setuju menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Sekarang kita bahas yang membuat. Membuat itu ada bahan bakunya. Berumah, ada bahan semennya, ada gentengnya, ada batanya, ada tukangnya, ada waktunya. Itu membuat rumah. Jadi kita bisa Saya pisahkan cross-check ya. nih. Membuat. Dengerin dulu, saya cross check dulu, saya uji dulu pemahamannya. Oke, silakan. Bapak ini. Adam itu diciptakan atau dibuat? Adam itu diciptakan karena dari tanah pun tanahnya diciptakan oleh Tuhan, ruhnya diciptakan oleh Tuhan. Adam itu diciptakan. Berarti Adam diciptakan dari debu dan tanah. Terus apa yang Bapak mau cek? Itu kan ada bahannya itu. Adam itu kan ada bahannya. Iya, tapi kan ada ruhnya. Ruhnya kan nggak ada sebelum Adam. Tapi ada bahannya. Ruhnya kan nggak ada sebelum Adam, Pak. Ya, Ruh Adam kan nggak ada sebelum Adam, Pak. ya. Jadi Adam diciptakan apa dibuat, Pak? Kalau saya mengatakan ya diciptakan. Jadi kita bisa pisahkan ya antara menciptakan dan membuat. Setuju nggak, Pak? Kalau membuat, enggak, belum dulu. Kalau membuat adalah Kenapa? Kan tadi saya udah jelasin. poinnya aja Yuk, langsung Pak. nih, pakai bedanya membuat dan menciptakan. Mungkin bahasa saya yang terlalu rendah ya. Mungkin Bapak bahasanya tinggi banget. Nih, Pak. Nih, ini saya pakai AI nih biar gampang. Bedanya membuat dan menciptakan. Perbedaan utama terletak pada tingkat kebaruan dan bahan. Membuat berarti mengubah atau merakit bahan yang sudah ada. Sedangkan menciptakan berarti mewujudkan sesuatu yang sama sekali baru dari nol dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi bedanya membuat dan menciptakan, kalau menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Tapi kalau membuat itu mengubah atau merakit bahan yang sudah ada. Paham nggak Bapak? Lanjut. Nah, yang saya tanya, kejahatan itu dibuat atau diciptakan, Pak? Dampak. Tidak ada masalah mengenai diciptakan atau dibuat. Kalau menurut saya itu adalah dampak dari segala sesuatu yang sudah ada dan itu berjalan. Contoh gini, apakah Tuhan menciptakan hujan? Itu dibuat, Pak. Hujan dibuat. Siapa yang buat? Ya Tuhan lah. Tidak ada, tertulis tidak ada. Itu dampak. Itu dampak atas segala sesuatu yang sudah diciptakan. Dan itu kayak sistem gitu loh Pak. Jadi itu berlaku secara otomatis. Jadi bukan lagi diciptakan atau dibuat, tapi itu dampak. Kalau semisal yang Enggak, tertulis Bapak daripada lari ke hujan, habis itu kita ke banjir dan segala macam. Ya, Yang memang saya karena tanya, itu, Pak. enggak, yang saya tanya Bapak Seperti simpel itu. aja Pak. Dari tadi simpel aja Pak. Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? enggak. Berarti Tuhan Bapak nggak maha pencipta ya? Loh. Itu Ada yang konsekuensi nggak perlu. logisnya Pak. Itu konsekuensi logisnya. Bapak ketawa dengan konsekuensi jawaban Bapak. Bukan Pak. Tidak semua harus diciptakan karena kalau semua Ya kan kejahatan udah diciptain Pak. Saya nggak ngomongin alien yang belum diciptain. itu dampak Pak, itu dampak. Ladang sabar ngadepin ini. Lah, tadi saya Bukan pakai ini analogi konsekuensi hujan, logisnya tadi Pak. apa Saya nggak tuh cuma tanya simpel aja. Bapak Tuhannya nggak Sama, Bapak Tuhannya sama, nggak menciptakan kejahatan, tapi analogi Tuhan saya maha pencipta. Sebentar satu, sebentar dua. Ya enggak loh. Ya enggak harus juga. Nggak gitu. gini deh Pak. Pak Bapak pernah sekolah kan ya Pak ya?
Ya. Sekolah dong. Nah, ini contoh orang nyontek nih, Pak. Bapak dengerin ya. Kalau saya, Pak, dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segalanya, nggak ada pengecualian. Seluruh dunia ini di bawah langit, di bawah bumi, semua Allah ciptakan. Tapi Allah memberikan kita free will, ngasih kita kebebasan untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Contoh analoginya, Allah ngasih saya pisau. Pisau itu saya bisa pakai untuk kebaikan. Contohnya saya potong kambing, dagingnya saya bagi-bagi ke orang miskin dan seterusnya. Itu contoh dengan pisau saya bisa melakukan kebaikan. Tapi dengan pisau yang sama saya bisa melakukan jambret, pemaksaan, dan seterusnya. Jadi pisau itu secara tidak langsung Allah menciptakan kejahatan. Loh, secara tidak Nah, langsung sekarang gimana ceritanya? secara tidak langsung dong, kan bukan Allah yang memerintahkan saya untuk jambret orang. Tapi Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan pisau. Jadi secara tidak langsung dia menciptakan segalanya. Nah, sekarang saya tanya nih, saya ulang nih, saya tanya sama Bapak, Tuhan Bapak menciptakan segalanya nggak? Kalau menciptakan segalanya, terus setiap kali harus menciptakan gitu, sepertinya aneh ya. Bukan itu yang saya tanya, Pak. Yang saya tanya, Gini. Tuhan Bapak menciptakan segalanya nggak, Saya Pak? memberikan penjelasan. Saya memberikan penjelasan karena Allah mencipta itu tertulis itu di awal. Kalau sekarang itu yang jalan sistemnya, Pak. Gitu. Allah tidak pernah tertulis di kitab manapun menciptakan hujan. Tapi hujan itu ada. Allah tidak pernah menciptakan COVID. Tapi COVID itu ada. Kenapa? Karena itu berjalan sesuai sistem yang sudah ada. Dari dahulu itu berjalan seperti itu, yang dikatakan itu adalah Itu omongannya banyak tapi nggak ada isinya. evolusi. Mbak, yang ditanya, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti Tuhan Bapak bukan Maha Pencipta ya? Tuhan saya itu is good all the time. Berarti Tuhan Bapak nggak Makanya di menciptakan Kristen itu kejahatan adalah ya? Tuhan. Berarti nggak Maha Pencipta ya, Terlalu Pak? Loh, emang nggak menciptakan berarti bukan maha pencipta. Loh, kejahatan di sekitar saya ini kalau bukan Tuhan Bapak yang menciptakan siapa? Berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan kan? Berarti Tuhan Bapak nggak Maha Kuasa dan nggak Maha Pencipta. Sesimpel Ya itu nggak aja. perlu dicipta juga. Loh, enggak. Wah, orang Bapak udah- ini kalau kerja nggak pakai sistem toh? Mohon maaf, saya nanya. Pakai, Bapak Pak. ini kalau kerja menggunakan sistem enggak? Pakai, Pak. Nah, sistem itu yang berjalan. Makanya semua Saya nggak itu ngomongin sistem, Pak. dijalankan Saya lagi ngomongin oleh soal menciptakan dan membuat. Bapak paham nggak? Saya Selamat nanya, malam. hujan itu, Ya, selamat malam. hujan itu Malam. diciptakan Nah, atau balik enggak? lagi ke hujan. Serah lu deh. Malam, selamat Iya. malam. Malam. Dari tadi saya dengar menyimak perdebatan yang nggak ada ujungnya. Itu ya, Bang Pak. Alex. Coba Bang Alex kasih titik temunya coba. Jadi gini ya, saya sendiri sulit ya karena izin ya, saya Kristen ya, Bang. Pemahaman Anda dengan pemahaman yang diberikan selama kami mengikuti tentang hal-hal yang terkait dengan pencipta itu berbeda. Jadi saya mencoba menjelaskan saja ya. Tafadol, silakan. Oke, izin ya. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tapi bukan berarti bahwa ketika Tuhan tidak menciptakan kejahatan berarti secara otomatis bukan maha pencipta, enggak gitu juga. Saya ambil contoh ya, dari tadi saya mencoba. Panu itu siapa yang menciptakan? Batuk itu siapa yang menciptakan? Apakah Tuhan menciptakan batuk? Pilek itu siapa yang menciptakan? Nah, seperti Menciptakan. Tuhan yang menciptakan tapi tidak secara langsung. Tidak, jadi begini, arti menciptakan secara tidak langsung itu kurang tepat ya, mohon izin. Kembali lagi bahwa seluruh rotasi di bumi, baik makhluk itu hidup bergerak maupun
benda-benda mati dan sekitarnya seluruh di bumi dan di jagat raya itu sudah menggunakan satu sistem yang dirangkai oleh Tuhan. Oleh sebab itulah maka dikatakan dia maha adil, maha besar, maha pencipta dan lain sebagainya. Itu pemahamannya begitu. Mohon izin ya untuk teman-teman yang muslim. Monggo silahkan aja. Kalau memang Panu ada yang menciptakan, siapa yang ciptakan Panu? Oke, Pak Alex, kalau saya baca nih dari Sefaria, Pak. Sefaria itu kitab Keyahudian dari Yesaya 45 nomor 7, Pak. Ini original teksnya. Ini saya translate aja ya, Pak ya. Di sini ditulis, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan, Pak. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Yesaya ini, Nabi Yesaya ini, Tuhannya itu sama dengan Tuhannya Yesus, Pak. Jadi Tuhannya Yesus itu menciptakan kejahatan, Pak. Nah, saya nggak tahu nih, Tuhan mana yang Bapak sembah nih? Oke, lihat konteksnya dulu. Jadi artinya setiap ayat itu harus dibaca 3 atau 4 ayat dulu sebelumnya. Oke, Jadi nggak kalau bisa saya baca 10 ayat sebelumnya pun nggak mengubah tulisan menciptakan kejahatan ini, Pak. Oh pasti. Jadi setiap kalimat menciptakan itu lihat konteksnya, Pak. Jadi ada yang itu yang dimaksud bukan menciptakan seperti halnya tadi yang dikatakan bahwa barang yang sudah ada lalu dibuat menjadi ada, bukan itu konotasinya. Mungkin beda lagi yang dimaksud karena bahasa Indonesia itu terlalu bahasa Indonesia ini terlalu kurang lah untuk bisa menerjemahkan bahasa Ibrani maupun bahasa-bahasa yang tertulis di dalam kitab Kejadian maupun kitab Perjanjian Lama. Sulit sekali. Bahasa Indonesia itu sulit menemukan satu kalimat kata bahasa Indonesia. Makanya di dalam LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia itu kadang-kadang salah Bukan kaprah. gitu Pak, izin. Maksud dari Bang Jibril itu walau dibaca 6 kali tulisannya nggak akan berubah jadi kebakaran, Pak. Itu maksudnya beliau mau dibaca 4 ke belakang. Gantiin gue sebentar, Man. Bacakan Oke, dulu oke. boleh. Ya saya berapa tadi nomor Host, berapa? aku turun ya. Oh, Makasih iya. banyak semuanya Ayat ya. berapa tadi Bang Jibril? Saya berapa? Yesaya 45 nomor 7. Coba buka WhatsApp lo, Man. Coba. Oh, Dari iya, ayat betul. 1 coba. Saya bisa jelaskan dari ayat Iya, 1. Pak. Itu di LAI itu diganti ayatnya, Ya, Man. nasi bungkus. Hati-hati. Tahu. Oke. Nggak, gini aja, aku mau mode ini aja. Pak, gini Pak. Bapak pegang pisau nih. Gini aja yang simpel ya. Bapak pegang pisau nih. Di depan ada buah dan di depan ada ibu Bapak sendiri. Ya kan? Nah, yang menciptakan tangan siapa? Tuhan kan? Ya kan? Yang menciptakan pisau juga Tuhan. Oke. Terus, Anda bergerak di atas izin siapa? Izin diri sendiri atau izin Tuhan? Lanjut. Oke. Kita pastinya bergerak di atas izin Tuhan. Mana buktinya? Buktinya setelah tangan dilumpuhkan, kalau itu memang kita bergerak di atas diri kita sendiri, maka setiap lumpuh pastinya kita bisa bergerak. Kalau itu memang kepemilikan kita untuk menunjukkan bahwa kita bergerak itu di atas kepemilikan Tuhan terhadap izin anggota tubuh. Buktinya ketika anggota tubuh itu tidak punya kekuatan, untuk menunjukkan kekuatan tersebut berhasil dicabut Tuhan. Artinya, Bapak mau nucuk ke arah buah boleh, mau nucuk ke arah ibu Anda boleh. Sekarang ketika Anda tucuk ke arah buah, itu di atas izin siapa? Lanjut. Nanti gantian saya yang bicara. Oke. Maka orang yang berpikir dengan adanya Tuhan dan memberikan kekuatan akan menangkap bahwa dia tucuk ke arah buah itu di atas izin Tuhan, di atas pilihannya. Dan ketika dia menucuk ke arah ibunya juga di atas pilihannya, namun di atas izin gerak tubuh oleh Tuhan. Sehingga tersimpulkanlah Tuhan menciptakan kebaikan di atas izin anggota tubuh dan juga Tuhan menciptakan kejahatan di atas izin anggota tubuh. Makanya saya tanya, bagaimana maksudnya Tuhan tidak menciptakan kejahatan itu gimana? Berarti ada yang lepas izin anggota tubuh dari Tuhan.
Mute-nya dibuka, Bang Alek. Tadi Bang Alek suaranya feedback. Oke, terima kasih saudaraku ya, bahwa hal tadi kan terlalu dangkal Anda memahami tentang gerak tubuh ya, dan pisau baik nyawa katakanlah sebagai sampel ya, tapi bukan ibu saya ya, dan satu biji buah ya, terlalu simpel itu. Jadi artinya itulah yang dimaksud Allah sudah memberikan kehendak bebas di dalam setiap langkah, pikiran, niat, dan yang akan dilakukan oleh manusia, yaitu si tubuh ini sendiri. Tubuh itu berlaku ada di dalam pikiran, yang menggerakkan tangan, kaki, otak, dan lain sebagainya, tentu pikiran. Pikiran, sorry, bukan otak ya. Otak itu yang saya maksud adalah satu benda. Pikiran itu sudah diberikan kehendak bebas ya, itulah makanya manusia disebut sempurna. Kenapa manusia sempurna? Karena dia hanya satu-satunya makhluk yang disebut mulia, hanya manusia. Kenapa? Karena dia memiliki kehendak bebas ya, untuk bisa memilih. Lalu dikatakan bahwa satu kejahatan apakah Tuhan yang menciptakan? Oh tidak. Tuhan Berarti mengatakan, gerakan tubuh manusia ini izin dirinya sendiri, kekuatan dirinya sendiri, Kak. boleh tidak dipotong Bang? Enggak tahu saya Bapak jelasin apa. Yang saya tanya simpel banget, Bapak kemana-mana. Enggak Saya usah tanya bicara simple gerakan manusia dan izin anggota tubuh itu di atas izin siapa? Diri kita sendiri atau Tuhan, Pak? belum sampai ke situ Ayo nanti kita akan dengar ya. Awas ya, kalau nggak sampai ya. sabar ya, sabar, boleh sabar. Oke, ini 1000 lebih loh ini dinilai orang ya. Bahwa lalu tentang kejahatan dan yang baik, Tuhan itu hanya menciptakan hal-hal yang baik. Lalu ditanyakan dari tadi, lalu siapa yang menciptakan kejahatan? Tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Setiap engkau melakukan kejahatan, itu adalah iblis sebagai bapakmu. Sorry ya, bukan kamu, ini hanya sebagai petikan daripada ayat. Cukup? Jadi di sini ada dua kehendak, yang satu kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan yang selalu Anda tanyakan. Lalu yang kedua adalah kehendak iblis. Kan di dalam pemahaman Islam juga ada bahwasanya dia bisa diizinkan Tuhan untuk melakukan atau menyesatkan manusia, betul? Untuk menemani dia di neraka, tapi saya ayatnya nggak hafal. Jadi ada dua kekuatan besar, yang satu datang dari Tuhan, yang satu datang dari iblis. Ya, seperti itu. Saya contohkan lagi begini, ya saya melihat istri orang, cantik nih, ya kan? Saya seorang duda, kan gitu. Nah, otak saya ini berpikir, dan saya punya pilihan. Aku lihat dari mulai ujung rambut dadanya sampai kakinya, begitu pantatnya pahenol, aku menginginkan sesuatu, oh ini, dalam hayalan saya. Atau aku segera berpaling muka. Itu kita punya. Pak, jangan curhat di sini, Pak. Jangan curhat. Ini kita lagi diskusi, bukan lagi curhat. Iya, makanya yang saya tanya, Nah, Pak, dari kalau tadi Anda memberi contoh, saya memberi contoh karena Anda iya, disuruh Bapak menangkap. kemana-mana. Ya, Yang saya tanya, kesimpulan saya di balik jawaban Bapak, berarti kalau kita gerakin tangan ke arah buah, itu kuasa Tuhan. Kalau kita gerakin tangan ke arah ibu kita sendiri, itu kuasa iblis. ya, Berarti ada dua kuasa. Di ya. dunia ini ada dua kuasa. Di pikiran Anda itu ada dua ada dua kuasa. Selalu itu antara kehendak Tuhan Berarti yang baik. iblis lepas dari kuasa Tuhan. Kok diputar-putar sih? Lah kok diputar? Katakan Silogisme itu, Pak. Silogisme gini. Kalau tangan itu bergerak ke arah buah, itu kuasa Tuhan. Kalau kuasa itu bergerak ke arah ibu kita sendiri, menucuk ibu kita sendiri, ini kuasa iblis. Berarti ada dua kuasa. Berarti iblis lepas dari kuasa Tuhan. Oke, ini jenengan harus diberi dulu pemahaman apa itu kemana lagi nih? bebas. Ya, apa itu kehendak bebas? Kan gitu. Nah, tentang apakah dia apakah dia lepas daripada kuasa Tuhan, itu kembali kepada manusia. Yang menentukan ini manusia. Oke, iblis hanya mempengaruhi, kau tikam itu. Ya, lalu ambil hartanya. Jangan. Ini pisau untuk buah, ya, jadi nggak boleh kalau dia tusuk orang itu. Bukan bicara bisikan, Pak, bukan bicara hasutan dan bisikan, bicara gerakan tangan itu menucuk ibu kita sendiri. Yang menggerakkan tangan itu siapa?
Gerakan tanpa fisikan tidak ada, bro. Ya, suatu tindakan kecuali orang gila. Ya, kalau orang gila otaknya sudah nggak bisa mempertimbangkan apa-apa, lah itu disebut gila. Jangan kita bahas di sini. Itu namanya Pak, dari gerakan. tadi Bapak ini pasti ngomong dengan saya itu ada gerakan-gerakan yang Bapak itu nggak ada bisikan apa-apa dalam bergerak gitu. Tidak ada. Selalu di dalam suatu Ya udah, tindakan. kenapa tadi ada apalagi premis setiap pergerakan ada bisikan? Gimana ceritanya tuh? suatu tindak kejahatan pasti dimulai dari bisikan, niat. Kan Niat orang itu gila yang oke. menusuk orang Oke, nggak ada niat niat itu oke, apa-apa. siap, paham. Niat itu dari iblis, oke. Niat itu dari iblis. Nah, ketika gerakan itu muncul dan menusuk orang tua kita sendiri, itu dari siapa? Iblis. Gerakannya, Pak. Berarti yang Iblis. menggerakkan tangan kita iblis. Iblis. Dan yang menusuk itu iblis. Tuh kan. Ini belajar dulu deh, belajar dulu lah. Jadi Apa? belajar Apanya? mengingat-ingat dulu dah. Kau belajar dulu tadi dari tadi bilang katanya tanganmu yang menusuk. Sekarang yang nusuk iblis. Kuasanya, Pak, dari mana? Kuasanya, Pak? Iblis. Iblis. Berarti saat itu iblis lepas dari kuasa Tuhan. Manusia yang lepas dari kuasa Tuhan kok iblis. Kalau Jadi iblis itu iya sejak dulu, berarti waktu itu manusia lepas dari kuasa Tuhan dan dia punya kuasa iblis, yang kuasa iblis itu bukan kuasa Tuhan. Kalau iblis dan kuasa Tuhan itu bersatu, tidak mungkin terjadi kejahatan, bro. Ya, Gimana itu? nangkep nggak kamu? Hitam tidak bisa bercampur dengan putih, gelap tidak bisa bersatu menjadi terang. Bagaimana? Betul, tapi kalau nggak ada hitam nggak ada yang tahu putih. Nggak begitu. Ada abu-abu Lah, masih. Ya, Oh, ada merah, ada biru, ada kuning. Masih banyak warna. Kenapa milih yang hitam? Lah itulah. iya, masalahnya kalau nggak ada hitam nggak ada spesifik orang bakal tahu itu putih. Oke lah, yang putih tetap putih ya, tidak ada hitam, abu-abu cukup. Ada abu-abu. Nggak, Pak, nggak usah melebar kemana-mana. Loh, Bapak kamu yang yakin? ngajak melebar ya gimana? Kamu nih kalau ke pojok Saya malah cuma satu pertanyaan balikan saya. ke saya. Kekuatan yang Silakan. ada pada makhluk itu kekuatan siapa? Mau dia belok ke kiri, mau dia belok ke kanan, mau dia garuk rambut, mau dia makan, mau dia ngapa-ngapain, itu segala kekuatannya dari siapa? Selain daripada kejahatan itu adalah gerakan daripada Tuhan untuk hal-hal yang baik. Tapi setiap kejahatan itu selalu datang dari iblis. Oke? Oke, maka ketika manusia itu bergerak ke arah kejahatan, itu kuasa iblis. Yes. Maka saat itu bukan kuasa Tuhan. Ya. Maka pada satu waktu Tuhan pernah nggak berkuasa. Oh, itu aduh itu anak SD itu. Itu pertanyaanmu untuk anak SD aja deh ya. Apalagi diambil kesimpulan Di sini ada 952 tertawa deh. Ya. Kalau yang aduh. Sedih sekali saya. Nggak tawain bapak, Pak. Lanjut, wajib. Aku udah nggak bisa aku turun. Nggak bisa. Ya dia. nggak bisa kamu menjebak saya sudah usia 60 Dia tahun. dua penguasa tapi dia nggak ngakuin. Tuh, ada dua penguasa yang saling bertanding di dalam pikiranmu. Nah Ya, itu ada dua siapa penguasa. pemenangnya? Di pikiran bapak itu ada dua penguasa. Yes. Ya sudah, kalau di kami nggak ada dua penguasa. Penguasa itu satu. Iblis itu diizinkan, nggak punya kuasa apa-apa. Paham nggak, Pak? Lanjut. Oke deh, saya sudah malam nih, tadi cuman sebentar aja naik. Bisa kita lanjut teman-teman. Oke. Ya, Makasih terima kasih waktunya, banyak. Terima kasih ya. Itu Selamat tadi, malam. itu yang dari tadi kita ketawain kan. Dia punya dua kuasa, tapi ngakunya satu. Jadi, aduh, udah Karyana kayak gitu, siapapun kayak gitu, nggak bisa. Ibarat gini, kita udah coba turunin level berpikir, nggak bisa masalahnya. Gimana caranya? Enggak, karena mungkin pemahaman itu udah dari lahir, man. Dari kecil mereka taunya ada dua kuasa. Sementara kalau di Islam kan penguasa dunia sejagat raya ini kan cuma Allah. Iblis itu diinjek-injek, kayak iblis itu cuma diizinkan. Diizinkan untuk ngasih besitan-besitan pemikiran gitu doang. Namun untuk menguasakan anggota tubuh, ya memang di atas kuasa manusia, tapi yang diizinkan oleh Allah.
Itu kalau mereka dewa-dewa, kalau lo nyembah Brahmana nanti ada Shiva, kalau nyembah Yesus nanti ada Lucifer, kalau nyembah Horus nanti ada Hades, ya begitu aja, dua penguasanya. Apalagi Karyadut, aduh Karyadut ngeri kali. Ngotot banget. Akang, Ya, siap. cari lawan yang berat Kang, yang mau yang ada otaknya Kang, jangan yang kayak Karyana. Itu sosokan nantang-nantang debat si Karyana sampai bilang, wah Islam takut ya, kalian takut ya, kabur ya. Itu WA-nya kayak gitu, framingnya itu sekalinya debat kesurupan kayaknya zodiaknya kecoa ini kayaknya nih si Karyana ini. Ya Kang, kemarin dia curhat ke aku, zodiaknya kadal air Kang. Framingannya kuat, tapi sekalinya debat ngamuk-ngamuk. Sebenarnya enak sama Bu Darni loh diskusi itu, enak. Iya, gue dari dulu gue dari tahun lalu gue udah bilang kalau Bu Darni tuh minimal denger